Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Melisa. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Jawiyah Cutkalawangsa. Di sini saya akan membahas seputar materi tentang bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Sebelum membahas materi ini lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan yaitu suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya, menerima dirinya, mengarahkan dirinya, dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik di keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tujuannya yaitu yang pertama, agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, pengembangan karir, dan kehidupannya pada masa depan nanti. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Dan yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, dan lingkungan kerjanya nanti. Sedangkan konseling yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang konselor terhadap individu guna mengatasi masalah atau mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Contohnya seperti melatih, mengajar, memberikan bantuan melalui pengambilan keputusan, dan usaha-usaha penyembuhan atau disebut dengan terapi. Tujuannya yaitu yang pertama, mengadakan perubahan kepada diri seorang klien sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan. Yang kedua, memelihara dan mencapai kesehatan mental yang positif. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah dan mencapai keaktifitasan pribadi. Nah, yang A itu ada karakteristik bimbingan konseling di sekolah dasar. Karakteristik bimbingan konseling di sekolah dasar itu ada 5. Yang pertama, bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan akan pentingnya guru dalam fungsi bimbingan. Dengan sistem guru di kelas, guru lebih banyak memiliki waktu untuk mengenal siswa atau anak lebih jauh. Yang kedua, yaitu fokus bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri, pemecahan masalah, dan kemampuan berhubungan secara efektif dengan orang lain. Dan yang ketiga, bimbingan di sekolah dasar lebih banyak melibatkan orang tua, mengingat pengaruh orang tua sangat penting dalam kehidupan anak. Keempat, bimbingan di sekolah dasar hendaknya memahami kehidupan anak secara unik. Dan yang terakhir, yang kelima, program bimbingan di sekolah dasar hendaknya meyakini bahwa masa usia sekolah dasar merupakan tahapan yang amat penting dalam perkembangan anak. Mencermati karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar, tergambar bahwa layanan bimbingan di sekolah dasar lebih banyak dilakukan melalui orang-orang yang berarti dalam hidup anak, seperti orang tua dan guru. Nah, yang B itu ada tujuan bimbingan konseling di sekolah dasar. Apa sih tujuan bimbingan konseling di sekolah dasar? Secara khusus, layanan bimbingan konseling di SD bertujuan untuk membantu agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, pendidikan diri, karir sesuai dengan tuntutan lingkungan. Sedangkan secara aspek perkembangan sosial, layanan bimbingan konseling meliputi yang pertama, memilih pemahaman diri. Yang kedua, mengembangkan sikap positif. Yang ketiga, membuat pemilihan kegiatan secara sehat. Yang keempat, mampu menghargai orang lain. Dan yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab. Nah, yang C itu ada sifat dan fungsi bimbingan konseling di sekolah dasar. Sifat dan fungsi bimbingan konseling di sekolah dasar itu yang pertama ada pencegahan atau preventif, yaitu pemberian bantuan terutama kepada murid sebelum murid menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Yang kedua itu ada pengembangan atau development, yaitu usaha bantuan yang diberikan pada murid dengan mengiringi perkembangan mental murid. Dan yang ketiga ada penyembuhan atau kuratif, yaitu usaha bantuan
yang diberikan kepada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan yang serius. Dan yang keempat, ada pemeliharaan atau treatment, yaitu usaha bantuan yang dilakukan terutama untuk memupuk kesembuhan setelah menjalani proses penyembuhan. Nah, yang D itu ada jenis dan bentuk bimbingan konseling di SD. Nah, jenis-jenis bimbingan konseling di SD itu ada 3. Yang pertama bimbingan studi, yang kedua bimbingan pribadi dan sosial, dan yang ketiga bimbingan jabatan. Sementara bentuk-bentuk bimbingan konseling di SD itu ada 2. Yang pertama bimbingan tidak langsung dan bimbingan langsung. Sementara yang kedua ada bimbingan kelompok dan bimbingan individu. Nah, yang E itu ada syarat-syarat bimbingan konseling di sekolah dasar. Nah, bimbingan konseling itu memiliki 5 syarat. Di antaranya itu adanya kesediaan guru untuk berperan ganda sebagai pengajar dan pembimbing. Yang kedua itu adanya kegiatan guru dalam mengumpulkan data murid, lebih-lebih dapat menunjang untuk memperdalam pemahaman mengenai masing-masing individu. Yang ketiga, adanya kesediaan kreativitas guru dalam menyajikan lapangan kerja dan mengembangkan pengalaman murid-muridnya. Keempat, ada keseimbangan sikap guru menuntut kurikulum, penanaman tanggung jawab, dan disiplin. Kelima, adanya keseimbangan jarak psikologis antara guru dengan siswa, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Nah, yang F itu ada peran pengawas dalam pengembangan. Peran pengawas dalam pengembangan meliputi yang pertama ada inspecting, yang kedua ada advising, yang ketiga ada monitoring atau memantau, yang keempat ada reporting atau membuat laporan, yang kelima itu ada coordinating atau mengkoordinasikan, dan yang keenam itu adalah performing, yaitu memimpin. Nah, yang terakhir itu G, yaitu layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Layanan bimbingan konseling di sekolah dasar itu meliputi yang pertama layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan adalah bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh siswa dalam mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan hidup yang mengadu pada tugas-tugas perkembangan siswa. Yang kedua itu ada layanan responsif, yaitu layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang disarankan sangat penting oleh peserta didik. Layanan ini bersifat preventif atau mungkin kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling individual. Yang ketiga yaitu layanan individual. Layanan ini adalah bimbingan yang membantu seluruh peserta didik dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, membantu siswa memantau pertumbuhan dan memahami perkembangannya sendiri. Nah, yang keempat itu ada dukungan sistem. Dukungan sistem ini adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan pemeliharaan dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini yaitu BK merupakan proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk membantu si konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dan harapan untuk guru BK di sekolah dasar hendaknya agar netral dan adil kepada seluruh siswa. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.